Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari kelas 1C. Saya Istijabah Ahsanunisa dan rekan saya Bayu Erlangga dan rekan saya Karisa Kurata Harira dan satu lagi Fatia Azahra akan mempresentasikan tentang metode computational thinking dalam pelaksanaan sholat Id berjamaah. Selamat menyaksikan. Computational thinking adalah kemampuan seseorang untuk menentukan pola proses untuk menemukan sebuah ide atau gagasan menjadi pengetahuan baru dengan menggunakan pola komputer. Digunakan untuk menjelaskan problem, menemukan pola dalam bentuk informasi. Kedua, pengenalan pola. Pertama, penentuan waktu. Sholat Id dilaksanakan setelah adanya sidang isbat, penentuan 1 Syawal untuk sholat Idul Fitri, dan 10 Zulhijjah untuk Idul Adha. Yang kedua, penentuan tempat. Pelaksanaan sholat Id dianjurkan di tanah lapang. Yang ketiga, penentuan imam dan khatib. Islam, balik, laki-laki, berakal sehat, tidak bungkuk dan tidak ada uzur, suci dari hadas dan najis, tidak sedang bermakmum, menguasai ilmu agama dan memakai pakaian suci. Selanjutnya masuk ke proses dekomposisi. Dekomposisi dalam pelaksanaan sholat Id berjamaah dibagi kepada 2 waktu. Yang pertama adalah masa persiapan, yang kedua adalah pelaksanaan. Yang pertama adalah persiapan. Yang kita butuhkan adalah 1 tempat, yang kedua adalah mimbar, yang ketiga mikrofon, sound, kotak amal atau infak, terus masuk dalam keadaan suci dan sutra. Yang kedua adalah pelaksanaan. Saat pelaksanaan dibutuhkan alat sholat, alat sajadah, menggunakan pakaian yang bersih, Al-Quran, dan plastik buat sendal. Yang selanjutnya yaitu abstraksi. Pada bagian ini menjelaskan tentang proses-proses terlaksananya sholat Id. Yang pertama yaitu proses persiapan. Yang kedua yaitu proses takbiran. Yang ketiga proses pelaksanaan sholat. Yang terakhir ialah proses khutbah. Selanjutnya, algoritma. Yang pertama, menghadirkan niat untuk sholat Id baik sebagai imam maupun makmum. Yang kedua, bersuci sebelum berangkat ke tempat sholat. Yang ketiga, disunahkan berjalan menuju ke tempat sholat. Dan yang keempat, membaca tahmid dan tahlil sebelum melaksanakan sholat. Dan yang kelima, dianjurkan mengisi saf terdepan bagi kaum laki-laki dan mengisi saf terbelakang bagi kaum perempuan. Yang keenam, pada rakaat pertama melaksanakan takbir sebanyak 7 kali dan makmum mengikuti gerakan imam dengan membaca tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Pada takbir ke-7, imam membaca surat Al-Fatihah dan surat pilihan dan dilanjut dengan sholat seperti biasa. Lalu pada rakaat kedua, takbir sebanyak 5 kali dengan membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dan dilanjut dengan sholat seperti biasa sampai dengan salam. Yang ke-9, mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib. Yang ke-10, disunahkan pulang melalui arah yang berbeda dari awal mula.